Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang animasi spring ya. Jadi seperti yang terlihat pada tampilan layar ini, bahwasanya akan ada 3 part, yaitu nanti akan ada 2 part yang sebagai base untuk springnya dan spring itu sendiri. Nah, nanti kita akan membuat 3 part tersebut dan juga bagaimana cara membuat animasinya. Baiklah, silahkan disimak dan ditonton video ini. Pertama, kita klik new ya, kemudian kita klik standar, kita klik create, kita tunggu sampai tampilan standar partnya muncul seperti ini, kemudian kita klik start 2D, kita buat dari pandangan depan ya, XY plane. Oke, kemudian jika sudah, kita akan buat ya sketch-nya kurang lebih seperti ini ya. Kita buat sketch yang asal dulu. Seperti ini kurang lebih. Nanti akan kita gunakan fungsi dari dimension ya. Untuk membuat jarak dan dimensi ukurannya sesuai dengan yang ditentukan gitu ya. Pertama kita buat untuk centerline dulu. Ini jadi centerline ya. Oke, seperti ini, sehingga dia putus-putus seperti ini. Kemudian jika sudah membuat centerline, garis tengah ini, kemudian kita buat dimensi ya, antara ini, garis ini dengan garis ini, nilainya adalah 15 ya. Nah, seperti ini. Kemudian garis ini dengan garis centerline-nya 30. Kemudian garis yang paling luar ini dengan centerline-nya adalah 50. Oke, kemudian kita atur jaraknya antara ini dengan yang paling bawah, nilainya adalah 2,5, dan ini dengan yang ini adalah nilainya 2. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk panjangnya ini adalah 80. Oke, seperti ini kurang lebih. Kalau sudah, kita klik finish sketch. Dan jika sudah, kita revolve ya, jadi kita menggunakan revolve ya, full ya, kondisinya seperti ini jadinya. Nah, sudah jadi. Kemudian kita bisa gunakan materialnya, misalkan kita pilih dari stainless steel gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik save. Kemudian di sini kita buat folder baru ya, spring motion, supaya tidak tertumpuk dengan yang lainnya. Nah, ini part 1. Kita save dengan nama part 1. Nah, jika sudah selesai, kita buat part yang kedua ya. Sama, klik new part, kemudian kita tunggu dan kita mulai dari pandangan atas juga. Kemudian jika sudah selesai, kita buat lagi seperti ini, garis bebas dulu ya. Oke, jika sudah, seperti biasa kita gunakan garis tengahnya jadi centerline. Nah, kemudian kita gunakan dimension, jarak antara garis ini ke centerline adalah 30. Kemudian garis yang paling luar dengan centerline adalah 50. Dan jarak ini, garis ini dengan garis ini adalah 2. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, kita finish sketch. Dan kita revolve lagi. Nah, oke, selesai ya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian jika sudah, kita klik start 2D sketch di sini. Kita buat lubang ya. Kita buat lubang dengan diameter 15. Nah, kemudian kita finish sketch, kemudian kita extrude cut. Nah, seperti ini berlubang ya. Kita kasih stainless steel lagi, kita save nama part 2 ya, kita beri nama part 2. Oke, seperti ini sudah terbentuk 2 part ya. Dan yang part terakhir adalah kita buat springnya. Nah, seperti apa caranya? Sangat mudah sekali. Pertama, kita buat dari pandangan atas lingkaran dulu dengan diameter 30. Sudah, kita finish sketch. Kemudian kita extrude ya.
Nah, extrude ini di sini kita kasih tulisan panjang gitu ya, tingginya tuh height seperti ini sama dengan 80 gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menggunakan parameter height untuk pembuatan coilnya ya. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, sebelum kita membuat coilnya, kita harus membuat sketch lingkarannya dulu ya untuk pembuatan coilnya. Caranya adalah start 2D sketch di bagian ini ya, YZ plane. Nah, kemudian jika sudah, di sini kita klik view-nya dulu, slash grafik sehingga terlihat tengahnya. Dan jika sudah kembali ke sketch, nah di project geometry ini kita gunakan yang project cut edge sehingga otomatis bagian yang terpotong setengahnya tadi terpilih ya untuk menjadi project geometry. Kemudian kita gunakan line. Nah, dari sini ke atas ya. Seperti ini. Kemudian kita gunakan fungsi centerline ya. Jadi dijadikan centerline. Oke, seperti ini. Kemudian kita gunakan circle di sisi sebelah sini ya. Dengan nilai 4 mili. Dan kita gunakan namanya adalah tangan. Kita klik lingkaran dengan garis paling tepinya. Nah, sehingga dia otomatis terhubung ya, atau berpotongan garisnya berhubungan dengan lingkaran luar dan garis panggiling luar ini. Kalau sudah kita finish sketch, baru kita klik coil. Nah, di sini hati-hati ya untuk pemilihan coilnya. Karena di sini kita akan mengatur, pertama pilih dulu ya profilnya, jadi lingkaran ini. Nah, lingkaran ini sudah kita klik. Kemudian aksisnya ini ya. Nah, seperti ini. Dan kita klik coil size. Di sini kita pilih pitch and height. Jadi kita mengatur pitch kerapatan dari coilnya itu dan juga ketinggiannya. Nah, ketinggiannya ini kita kosongin. Kemudian kita klik referensinya parameter height ya. Nah, seperti ini. Jadi otomatis parameter height tadi bisa kita gunakan gitu ya, parameternya di pembuatan coilnya. Dan di sebelah sini juga sama, kita kosongkan, kita gunakan parameter height juga, height ya, kemudian kita bagi 10. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita kembali ke coil shape, kita pilih yang bagian ini ya, ketiga ya. Bagian ketiga ini kita pilih, sehingga nanti dia bagian atas dan bawahnya akan termakan setengahnya ya, karena memang di sini kan lingkarannya sebagian sini kan setengah ya. Nah, seperti ini kita klik OK. Hasilnya seperti ini, karena bagian ini nanti akan terhubung ke sisi base dari springnya tadi, sisi ini ya, sama sisi bagian bawah ini. Nah, OK. Jika sudah selesai, kita bisa kasih warna ya. Ini stainless steel juga, tapi kasih warna yang berbeda supaya nanti kelihatan ya, warna merah ini aja ya. Kita klik save part 3. Oke. Dan sebelum kita menuju ke assembly, karena ini nanti dia sifatnya kan akan bisa naik turun gitu ya, naik dan turun. Oleh karena itu kita di extrusion ini kita klik kanan lalu klik adaptif sehingga dia nanti menyesuaikan ketinggiannya. Jadi ini nanti bisa naik ke atas dan ke bawah, seakan-akan ini teredam gitu ya, ataupun terhimpit untuk springnya ini. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke My Home, kita buat assembly. Nah, seperti ini kita panggil ya, part 1, part 2-nya tadi. Part 1 panggil dulu. Kemudian part yang kedua dipanggil juga. Nah, ini posisinya disesuaikan ya. Oke, kurang. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah, yang sebelah ini kita ambil ground dulu ya, biar dia tidak bergerak-gerak. Yang ini saja bergerak. Oke. Dan kita fixkan di sini posisinya untuk pandangannya. Klik kanan. Set current VS Home fit to view. Nah, jadi nanti supaya kita ketika mengatur-ngatur seperti ini, kembali ke home lagi seperti ini lebih mudah, lebih enak pandangannya. Oke, pertama kita gunakan ini ya, dua part ini dihubungkan dulu, klik constraint antara bagian sini dengan bagian sini. Nah, antara sumbu simetri lingkaran dan lingkarannya, sehingga dia terhubung seperti ini ya. Dan kemudian jika sudah, kita gunakan antara ini, nah bagian yang ini di dalam sini lingkaran sini dengan lingkaran di sini. Nanti yang fungsinya dia akan ini ya, naik turun sebagai fungsi dari springnya tadi.
Ini kita kasih nilai 70. Oke, seperti ini ya kalau sudah kita klik apply. Oke. Nah, kemudian jika sudah di sini ya part kedua ini yang karena nanti yang bergerak yang ini ya, ini kan diem saja. Yang ini yang bergerak, maka ini mate-nya 70 tadi kita klik sekali lagi, kita ganti nama driven spring. Maksudnya supaya nanti kita mudah ya untuk mengatur atau menganimasinya supaya tidak tertukar dengan fungsi constraint yang lainnya, karena kan ada banyak nanti constraint-nya. Nah, klik kanan, di sini ada drive. Nah, kita klik. Lalu di sini kita bisa menguji coba ya sebelum menggunakan springnya apakah bisa berhasil ya. Startnya dari posisi 70, N-nya posisi 45. Kalau sudah kita klik. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah bisa ya. Nah, sekarang kita tinggal memanggil springnya. Bagaimana caranya? Nah, ini ya springnya tadi. Kita klik kanan, copy. Di bagian sini ya, part 3 ini, klik kanan, kemudian di copy. Nah, kembali lagi ke assembly tadi di sini, klik kanan, paste. Oke, sudah muncul ya di sini ya. Nah, kemudian jika sudah, kita klik kanan lagi part 3 ini, kita klik adaptif. Supaya nanti dia bisa menyesuaikan untuk ketika dihubungkan ya antara sisi ini dengan sisi bawahnya. Pertama bagian bawah ini dulu. Jadi sisi paling bawah. Jadi sisi yang paling sisi ini ya, sisi paling bawah spring dulu dengan sisi base yang bawah. Nah, ini. Oke. Kemudian kita gunakan ini Y-aksisnya dengan ini. Nah, sehingga dia pas ya. Posisinya pas di tengah-tengah gitu maksudnya. Oke, kemudian jika sudah kita klik constraint lagi. Nah, antara ini yang paling atas springnya, sisi paling atas dengan sisi yang ada di sini. Nah, ini ya. Klik apply. Nah, sudah selesai. Sehingga dia berada di antara sisi ini ya, menempel ya ininya. Springnya tidak menonjol seperti tadi ya. Oke, jika sudah seperti ini, sudah bisa ya untuk kita animasi. Caranya adalah klik yang tadi driven springnya di part 2 tadi ya. Di part 2 ini, klik kanan, driven springnya, drive. Kemudian di sini kita bagian tanda panah ke kanan 2 ini kita klik. Nah, drive adaptivity-nya kita klik supaya bagian springnya juga bisa ikut bergerak naik turun ya. Mengikuti dari panjang yang nanti kita tentukan di sini. Start dan end-nya ini. Kemudian di sini repetition-nya ini adalah perulangan. Jadi kita mau mengulang berapa kali, kita misalkan coba 5 kali gitu ya. Kemudian increment-nya ini bagian naik dan turunnya ya. Berapa mili gitu ya. Kita buat 10 gitu ya. Kalau sudah kita bisa klik ini ya, reverse ataupun juga forward. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya. Forward. Nah, terlihat ya bagaimana proses dari spring ini mengalami proses kondisi naik dan turun ya, dimana seperti kayak dihimpit gitu ya springnya, seperti ada di jalan ya, kalau ada tanjakan ataupun juga batu kerikil, pasti kan shock absorber di kendaraan kita juga akan mengalami proses yang namanya pelebaran spring ataupun juga pemampatan spring karena kondisi jalan. Kita klik sekali lagi. Nah, seperti ini. Oke. Cukup sederhana ya. Dan semoga dari tutorial ini bisa membantu kalian juga menambah wawasan pengetahuan yang baru lagi untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.